Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesombongan. Salah satu kecenderungan manusia adalah mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Menganggap diri lebih hebat, paling berdedikasi, paling pandai, merasa tahu segalanya. Manusia cenderung menilai kelebihan atas kemampuannya sendiri, sementara terhadap orang lain bersikap meremehkan. Sikap yang demikian itulah yang suka mempermasalahkan dan menghakimi orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang tokoh, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah gambaran orang yang sombong, menganggap diri paling suci, paling hebat, paling benar dan sempurna. Ia membanggakan dan menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ia sebenarnya tidak berdoa, tetapi membusungkan dada di hadapan Tuhan sambil merendahkan orang lain yang dianggap pendosa. Orang seperti ini sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan, karena egonya sangat kuat. Sikap arogan seperti ini sangat tidak berkenan pada Tuhan. Tokoh lain, seorang pemungut cukai yang rendah hati, tahu diri dan sadar akan kesalahannya. Dan pada saat yang sama ia sadar akan kerapuhan dan kebaikan Allah. Maka ia mohon pengampunan dari Allah. "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Sikap pemungut cukai yang merasa berdosa dan rendah hati itu justru sangat berkenan pada Allah. Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapannya. Kita lihat diri kita mirip dengan tokoh yang mana. Saudara terkasih, mari pada masa Prapaskah atau masa Tobat ini kita belajar untuk memiliki sikap seperti si pemungut cukai yang merasa diri tidak layak dan tidak pantas di hadapan Allah. Baiklah kalau kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia untuk mendapatkan rahmat pengampunan dan keselamatan dari Allah. Singkirkan perasaan bahwa kita tak perlu pertobatan karena merasa hal itu tak berguna.
Tampillah sebagai pribadi yang senantiasa memohon pertolongan dan mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.